Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Lakeisha Fatia Aulia, biasa dipanggil Lake. Saya absen 14 dari kelas 12 atau 12 bahasa. Membuat video ini untuk kepentingan remedial asas pelajaran bahasa Arab. Langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu pembahasan materi tentang na'at dan man'ut. Kalau diharafiahkan, kalau kita ketahui, kita pahami di bahasa Indonesia terlebih dahulu, na'at man'ut itu seperti kata benda, lalu penjelasnya. Jadi kayak kata benda yang diperjelas atau dispesifikin, di spesifik mana, kata benda mana yang dimaksud, itulah yang dinamakan na'at dan man'ut. Kita langsung ambil contoh, yaitu al-baitu al-kabirun, yang berarti al-baitun yang berarti rumah, dan al-kabirun yang berarti rumah. Rumah yang mana? Yaitu rumah yang besar. Al-baitun rumah, al-kabirun yang besar. Jadi rumah yang mana? Rumah yang besar. Caranya kita membedakan mana man'utnya dan mana na'atnya. Kalau kata bendanya yang tadi kita ambil contoh, yaitu al-baitun al-kabirun, al-baitun berfungsi sebagai man'ut atau kata bendanya, dan sementara al-kabirun, kata yang berarti besar, itu sebagai na'atnya, sebagai kata yang menjelaskan al-baitun, kata yang menjelaskan rumahnya. Rumah yang seperti apa? Rumah yang al-kabirun, yang besar. Kepada materi yang selanjutnya, yaitu materi idhofah. Kalau setelah saya sedikit baca-baca, tadi sebenarnya ada sedikit kemiripan untuk saya sebagai orang yang tidak terlalu paham dengan bahasa Arab antara idhofah sama na'at man'ut, karena setelah yang saya baca-baca itu artinya atau secara kasat mata maksud dari idhofah dan na'at man'ut ini hampir sama, yaitu menjelaskan suatu kata benda. Dan untuk spesifiknya bagaimana cara kita membedakan idhofah dan na'at man'ut, kalau di idhofah itu tidak perlu ada kespesifikan untuk mengikuti harafiah kebahasaan, harus mengikuti ini mudzakkar atau muannas, ini dan lain sebagainya. Tapi idhofah sama-sama dimaksudkan untuk menyandarkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu. Kita langsung ambil contoh, yaitu al-kitabun al-mudarrisu. Al-kitabun sebagai mudhof atau yang disandarkan, dan al-mudarrisu yang berarti pelajar. Kalau kita artikan al-kitabun al-mudarrisu, yang artinya kitabnya pelajar. Al-mudarrisu itu sebagai mudhof atau objek atau sesuatu yang disandarkan, dan al-mudarrisu itu menjadi mudhof ilaih atau seseorang atau sesuatu yang tersandarkan, yang telah tersandarkan atau disandarkan oleh kitabun, yang sudah terkenai oleh kitabun, yang berarti kitabnya pelajar ini, kitab seorang pelajar. Kitabnya mana? Kitabnya pelajar ini. Kita langsung bergerak ke materi selanjutnya, yaitu tentang fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum itu di bahasa Indonesia, atau kita langsung artikan saja karena saya tidak terlalu pandai menjelaskan dalam bahasa Arab. Kalau fi'il mabni maklum, karena nanti kita setelah ini juga akan mempelajari tentang fi'il mabni majhul. Kalau fi'il mabni maklum itu suatu kalimat yang terdiri dari subjek atau pelaku, predikat, dan sesuatu yang dikerjakan. Jadi kalau fi'il mabni maklum itu disebutkan atau terpapar siapa pelakunya. Langsung ke contoh saja. Di sini kita ada contoh akala Muhammadun ar-ruzza, yang artinya Muhammad memakan nasi. Di contoh kalimat kita ini kita bisa dapat kalau Muhammad adalah pelakunya. Jadi disebutkan di dalam kalimat itu siapa yang memakan nasi, yaitu Muhammad. Muhammad sebagai pelaku yang memakan nasi. Jadi aqulu Muhammadun ar-ruzza termasuk dalam contoh kalimat fi'il mabni maklum, di mana disebutkan siapa yang melakukan suatu pekerjaan, yaitu tadi Muhammad
yang melakukan pekerjaan berupa memakan, dan apa yang dia makan yaitu nasi. Aqulu Muhammadun ar-ruzza, yang berarti Muhammad memakan nasi. Baik, setelah kita membahas tentang fi'il mabni maklum, kita langsung membahas tentang fi'il mabni majhul, pasangannya fi'il mabni maklum. Kalau digampangkan, kalau kita langsung artikan secara gampang, fi'il mabni majhul ini kalau di bahasa Indonesia atau dalam kebahasa Indonesiaan atau bahasa Inggris, fi'il mabni majhul ini kalimat berupa bentuk pasif. Jadi tidak disebutkan siapa pelakunya, tapi hanya dijelaskan kalau pekerjaan ini telah dilakukan. Pekerjaan ini dilakukan oleh seseorang, tapi seseorangnya tidak dijelaskan atau tidak dituliskan dalam kalimatnya langsung. Berbeda dengan fi'il mabni maklum yang tadi dijelaskan dan sekalian dituliskan siapa pelakunya. Tapi berbeda dengan fi'il mabni majhul. Punya contoh kalimat seperti ini. Katabat Aisyatut darsa. Itu adalah contoh kalimat fi'il mabni majhul di mana disebutkan tadi artinya katabat Aisyatut darsa, yang berarti Aisyah menulis pelajaran. Di situ kan sudah ditentukan, sudah dijelaskan siapa pelakunya, siapa yang menulis pekerjaan, siapa yang menulis pelajaran, yaitu Aisyah. Tapi berbeda ketika kita merubah kalimat fi'il mabni majhul, fi'il mabni maklum, mengubah fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul yang aslinya tadi dalam bentuk mabni maklum berupa katabat Aisyatut darsa, kita rubah menjadi dalam bentuk fi'il mabni majhul, berubah menjadi kutibat darsa. Sudah cukup, tidak disebutkan siapa pelakunya, tidak disebutkan lagi Aisyah sebagai pelaku, tapi di bentuk kutibat darsa sudah disebutkan kalau ada seseorang dan pelajaran ini memang ditulis oleh seseorang. Pelajaran ini ditulis. Jadi tidak disebutkan siapa pelakunya. Dalam perubahan bentuk fi'il mabni maklum kepada fi'il mabni majhul memang terjadi sedikit banyak perubahan pada harokatnya. Kita bergerak ke materi selanjutnya, yaitu kita memiliki materi tentang isim tafdil. Isim tafdil itu berarti kalau di Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu berarti komparatif atau perbandingan, di mana tentang suatu isim kata benda yang bla 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 atau lebih dari bla bla bla. Jadi menunjukkan suatu keunggulan dari kata benda yang lain atau perbandingan. Yang berarti kita ambil contoh yaitu aktaru, yang artinya lebih banyak dari kata dasar banyak, terus dimodifikasikan ke dalam bentuk isim tafdil yang berubah menjadi aktaru, yang berarti lebih banyak. Sekian materi remedial bahasa Arab yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.